Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari untuk materi kelas 4 yaitu tentang PP4 bersih itu indah, yang di sini akan mempelajari tentang bab toharoh. Langsung saja kita masuk ke materi pengertian dari toharoh. Di sini adalah secara artinya dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Ada secara bahasa dan kemudian secara istilah. Kemudian pertama kali kita masuk dulu ke secara bahasa. Pengertian toharoh secara bahasa adalah membersihkan kotoran, baik itu kotoran yang tampak, yang wujud maupun yang tidak berwujud. Jadi najis atau kotoran itu di sini ada dua. Yang pertama yang tampak atau yang tidak tampak. Selanjutnya kita masuk ke pengertian toharoh secara istilah. Pengertian toharoh secara istilah adalah menghilangkan hadas atau najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Sehingga kalau hadas atau najis sudah dihilangkan, ibadah kita akan menjadi sah. Adapun caranya menggunakan air atau tanah yang bersih. Nah, sekarang yang lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang najis terlebih dahulu anaknya. Kita akan menjelaskan yang lebih detail sekarang, yaitu tentang najis. Kita klik dulu tentang najis di sini. Nah, bisa dilihat sambil kalian baca macam-macam najis. Di sini ada 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, kemudian najis mutawasithah, najis sedang, dan kemudian najis mughaladah, najis berat. Nah, yang pertama najis mukhafafah. Artinya najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan. Contohnya, apa itu najis yang ringan? Contohnya adalah kencing bayi anak laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun. Hanya berlaku bagi bayi laki-laki saja. Kalau bayi perempuan bukan termasuk najis ringan. Ini hanya diperuntukkan bagi yang laki-laki saja yang belum berusia 2 tahun. Najisnya, kencingnya itu masih najis ringan. Yang kedua, contoh dari najis ringan adalah air mazi. Nah, ini biasa adalah air yang keluar dari laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Balik itu adalah sudah mencapai umur pubertas. Kemudian cara mensucikannya adalah memercikan air ke bagian yang terkena najis. Hanya cukup dengan memercikannya saja, tidak perlu disiram. Kemudian najis mutawasithah atau artinya najis sedang. Nah, di sini najis mutawasithah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah najis ainiyah. Najis ainiyah artinya adalah yang najisnya itu tidak tampak, tidak berwujud, baik wujudnya, rasanya, ataupun baunya itu tidak tampak ya nak ya. Saya ulang lagi, najis ainiyah adalah najis yang tampak. Jadi terlihat wujudnya, ada rasanya dan juga ada baunya. Rasanya rasanya baunya misal amis atau gimana gitu. Nah, ini namanya najis ainiyah yang tampak. Contohnya adalah kotoran makhluk hidup, darah, batang dan batang itu atau mayit itu ya, dan seterusnya. Dan yang kedua dari najis mutawasithah adalah najis hukmiyah, yang artinya najis itu yang tidak tampak wujudnya, rasanya dan baunya. Jadi semuanya tidak tampak tapi dihukumi najis. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya karena tadinya sudah ada tapi kok sudah hilang gitu. Contohnya adalah bekas kencing yang sudah kering. Itu dihukumi najis hukmiyah. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah ini? Cara mensucikannya, baik itu najis ainiyah, kalau kotorannya ada berwujud,
kita bisa menghilangkan najisnya dulu dengan cara mengambil dan membuangnya terlebih dahulu, yaitu kotoran hewan atau makhluk hidup ya, kita ambil dulu. Kemudian setelah kita ambil, kita bisa membilas tempat yang terkena najis tersebut tadi. Juga bisa disertai dengan menggosok-gosok tempat tersebut. Itu kalau najisnya ainiyah. Tapi kalau najisnya hukmiyah tidak tampak, ya tidak perlu diambil karena tidak tampak wujudnya. Cukup saja hanya untuk membilas tempat tersebut tadi atau juga bisa sambil digosok-gosok. Selanjutnya, mungkin kalau masih belum paham bisa sambil dibaca anak ya, pelan-pelan, bisa kalian pause videonya. Lanjut, yang terakhir, najis mughaladah, atau artinya adalah najis yang berat. Contohnya di sini adalah terkena kotoran. Baik terkena kotoran itu kotoran atau air liur di sini, kotoran dan air liur. Terkena kotoran air dan air liur dari hewan babi dan anjing, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau terkena kotoran tadinya itu atau air liur dari babi dan anjing, berarti itu najisnya najis yang berat. Ini juga perlu diperhatikan, semua hal yang berasal dari babi, semua hal yang berasal dari babi dan anjing itu semuanya adalah najis. Tidak cuma kotoran dan air liurnya saja, tapi semua hal yang berasal dari babi dan anjing itu semuanya najis, walaupun itu adalah dagingnya. Jadi semuanya najis. Maka kenapa kok diharamkan makan daging babi dan anjing itu? Karena dagingnya pun juga najis. Kemudian adapun cara mensucikannya yaitu membilas dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu dari air tersebut ada yang dicampur menggunakan tanah. Jadi dicampur dengan tanah yang satu kalinya. Kemudian sambil digosok-gosok tempat yang terkena najis tadi. Apa tujuannya diberikan tanah itu? Agar kita bisa yakin kalau najis tersebut memang sudah benar-benar hilang. Oke. Mungkin itu saja pelajaran hari ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila salah dalam menyampaikan kata-kata dan seterusnya. Mungkin cukup di sini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.